bisa makan sendiri? Capek kan Mom nyuapin buah hati mulu? Sampai umur 5 tahun lagi. Dampaknya ada tidak ya Moms? Yuk kita simak video berikut ini. Penting loh Moms, seorang Moms untuk memberikan pola asuh otoritatif untuk buah hati. Akan berdampak positif dan efektif dengan mendidik buah hati menjadi lebih mandiri pada perkembangan sosial, emosi, dan prestasi sekolah buah hati. Anak yang diasuh dengan pola asuh otoritatif cenderung memiliki ciri-ciri sebagai anak yang percaya diri, kreatif, mampu mengatur diri sendiri, bersikap proporsional, memiliki kompetensi sosial, memiliki ikatan emosional yang kuat dengan orang tua, memiliki keinginan untuk menyenangkan hati orang tua. Apa sih pola asuh otoritatif belajar makan atau eating learning anak? Pola asuh otoritatif merupakan pola asuh dengan orang tua yang membimbing, mengawasi, mengasuh anak ketika waktu makan, mendukung anak untuk bisa makan secara mandiri, dan responsif terhadap perkembangan motorik anak saat anak sudah mulai makan awalnya. Orang tua tetap memberikan batasan yang tegas jika anak tidak mau makan, jika anak malas makan, jika anak kesana kesini saat makan. Dalam pola asuh ini, orang tua membentuk sikap anak dengan cara memberi dan menjalankan aturan dan berdiskusi pada anak. Bangunlah karakter mandiri anak dengan memberi kesempatan pada anak untuk memegang sendok dan garpu. Nah, dengan pola asuh otoritatif ini sebagai upaya memandirikan anak saat makan, kebiasaan saat makan buah hati Moms, tipe yang gimana Moms? Apakah makan sambil main HP? Makan sambil bermain? Makan disuapi? Atau makan sambil berlari-lari? Menurut penelitian yang dilakukan Puspita tahun 2020, menunjukkan sebagian besar anak masih disuapi yaitu 84%. Anak makan sambil bermain 40%. Hal ini banyak faktor penyebab ketidakmandirian saat anak makan ataupun masalah makan tersebut, yaitu kurangnya pengetahuan ibu tentang pentingnya mengajarkan anak makan, pola asuh yang salah, dan kebiasaan buruk. Banyaknya moms yang masih sering menyuapi buah hati dengan beberapa alasan. Misalnya, makanan takut tercecer, takut buah hati tidak kenyang, buah hati tidak menghabiskan makanannya karena tidak disuapi moms. Itu sebenarnya tidak baiknya moms. Dengan sering disuapi, buah hati tidak terbiasa dengan naluri dasar mereka, yaitu rasa lapar. Bahkan, buah hati juga kurang peka dengan isyarat tubuhnya, yaitu rasa kenyang. Dari tumbuh kembang dan buah hati tidak mandiri, manja, dan malas untuk makan sendiri, hal ini menjadi kebiasaan buruk pada anak. Kesulitan makan pada anak akan berdampak buruk dan mengganggu pertumbuhan serta perkembangan fisik dan psikisnya, perkembangan kognitif, motorik, kelainan makan, dan perilaku yang akan terbawa sampai remaja dan dewasa loh moms. Menyuapi anak secara terus-menerus bisa berdampak negatif loh moms. Di antaranya, anak merasa harus dilayani terus sehingga rasa tanggung jawabnya berkurang. Anak jadi malas dan cenderung main perintah. Anak jadi pasif dan kurang menggunakan inisiatifnya. Anak berisiko makan berlebihan sehingga respon kenyang dan laparnya tidak terasah. Anak berisiko berlebihan berat badan atau obesitas. Obesitas pada anak bisa memicu penyakit kronis seperti gangguan psikologis, penyakit jantung, masalah ginjal, sleep apnea, hingga diabetes. Anak dengan GTM atau gerakan tutup mulut tidak mau makan ketika orang tua sibuk. Kebiasaan anak yang tidak mau makan tersebut akan membuat anak kekurangan gizi serta berisiko stunting pada anak. Untuk apa sih moms buah hati belajar makan atau eating learning? Tentunya untuk memandirikan anak makan sendiri tanpa disuapi. Ketidakmandirian anak saat makan akan berdampak tidak baik pada perkembangan motoriknya. Dengan mengajarkan buah hati makan sendiri tanpa disuapi dengan cara membiasakan buah hati disiplin, yaitu biasakan dan latih buah hati tepat waktu diberi makan.
Makan dengan tenang, tidak lari ke sana ke sini. Beri kesempatan buah hati makan sendiri tanpa disuapi. Tidak pilih-pilih makanan, makan tidak dengan main HP, tidak sambil main lainnya, tidak sambil berlari-lari, dan tidak sambil berbaring. Belajar makan ini, Mom bisa menggunakan metode baby-led weaning. Yang penting, Mom terus mendampingi dan selalu mengawasi ketika anak mencoba untuk makan sendiri. Banyak kalangan artis, bahkan moms dari Cina yang sudah membiasakan anak-anaknya makan sendiri menggunakan metode BLW atau baby-led weaning ya moms. Hasilnya, anak-anaknya tumbuh mandiri, percaya diri makan tanpa disuapi, lahap menghabiskan makanannya. Metode BLW merupakan penyapian yang dipimpin bayi, karena memang itulah premisnya, yaitu membiarkan buah hati memakan sendiri makanan sehat yang ingin ia makan sejak awal. Cara memperkenalkan makanan kepada bayi berusia 6 bulan atau lebih dengan membiarkan bayi memilih dan makan sendiri menggunakan tangannya, sendok, garpu, dan sumpit. Adapun syarat dari BLW yaitu 1. Anak sudah memasuki usia 6 bulan dan menyesuaikan kemampuan perkembangan motorik anak. 2. Anak duduk di kursi dan meja makan, bahkan memakai baby cart atau kursi makan agar anak fokus pada makanan. Bisa dilakukan bersama keluarga di waktu makan. 3. Anak didorong untuk mengeksplor makanan baru dan mengambil sendiri dengan tangan meski awalnya tidak dimakan sama sekali. 4. Berikan makanan dalam bentuk dan ukuran yang mudah dipegang, bukan pur atau yang mudah hancur. Jika akan memberikan bubur atau pur, anak diberi sendok agar bisa menyuapi sendiri. 5. Sejak awal, anak makan sendiri tidak disuapi. 6. Biarkan anak menentukan seberapa banyak ia ingin makan. 7. Anak tetap mendapatkan susu seperti ASI maupun susu formula, di samping makanan padat sesuai yang ia mau dan menentukan kapan akan berhenti. Setiap anak, gaya belajarnya berbeda-beda ya Mom. Ada anak gaya belajarnya visual, yang lebih cenderung anak mudah menerima informasi dengan gambar atau video. Kinestetik, anak mudah menerima informasi jika ada aktivitas fisik yang terlibat di dalamnya, dan auditory, anak mudah menerima informasi jika cukup mendengar suara. Misalnya, cerita melalui radio lebih mudah paham dengan informasi yang diterima. Bila anak moms dengan tipe gaya pembelajaran kinestetik, biasanya di rentang usia waktu kecil suka berlari-lari dan bergerak-gerak. Ini tipe pembelajaran kinestetik. Tipe ini masih bisa diarahkan agar makan tenang, fokus, dan sopan. Anak perlu diarahkan, dididik sehingga terbiasa makan dengan mandiri ya moms. Anak moms tipe yang seperti apa nih? Yuk mom, ajarkan buah hati makan sendiri. Ini nih mom, program eating learning yang perlu mom pelajari, sehingga moms bisa terapkan ke buah hati dan memberikan kesempatan pada buah hati makan sendiri secara langsung dengan metode baby-led weaning atau BLW. Berikan aturan pada buah hati sesuai ajaran Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yaitu makan duduk, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, jangan meniup makanan dan minuman panas. Sebaiknya didinginkan atau dikipas-kipas terlebih dahulu. Sebelum makan, ucapkan bismillah. Selalu ajarkan pada buah hati mensyukuri makanan yang sudah Allah limpahkan. Makan dengan tenang dan sopan, tidak membazir pada makanan. Setelah selesai makan, buah hati diajarkan ucapkan Alhamdulillah. Dalam mengajarkan anak makan, komunikasi kita harus intens pada anak, walaupun anak belum memahami apa yang kita sampaikan. Dengan kita memberikan pola asuh autoritatif pada buah hati sehingga buah hati tercapai mandiri saat makan. Hal yang perlu diperhatikan ketika eating learning anak, yaitu yang pertama, saat buah hati sudah usia 6 bulan. Dimulai ketika buah hati sudah bisa duduk sendiri, kepala sudah kuat bisa tegak sendiri. 2.
Pastikan makanan yang akan diberikan buah hati makanan yang bergizi dan sesuai dengan usia. Bila buah hati berusia 6-8 bulan, makanan dibuat dengan disaring, dihaluskan, atau di blender. Teksturnya sangat lembut, lumat, dan lunak. Usia 9-12 bulan, tekstur makanan yang dicincang atau dicacah, bisa nasi tim dan lain-lain. Usia 12-60 bulan, tekstur makanan yang diiris-iris atau bisa makanan keluarga. Bebas, yang penting aman dikonsumsi buah hati. 3. Asupan pertama, jangan dimulai dengan bubur instan yang ada pengawet rasa seperti pemanis buatan yang tidak alami, gula pasir, MSG, dan garam yang berlebihan. 4. Jangan pernah menambahkan gula dan garam ke makanan buah hati sebelum buah hati berusia 1 tahun. 5. Selalu tambahkan atau naikkan tekstur makanan buah hati seiring dengan bertambahnya usia, dengan step by step. 6. Setelah buah hati berusia 12 bulan, buah hati bisa mengonsumsi apapun dengan tekstur makanan yang dicincang atau dipotong kecil-kecil. 7. Walaupun buah hati telah melewati 1 tahun, hindari memberi susu kemasan dengan rasa-rasa, karena dapat menyebabkan gigi kropos dan kadar gula tinggi membuat hiperaktif dan membuat modian. 8. Ketika balita makan, tidak boleh dipaksakan. Sebaiknya dengan suasana yang menyenangkan dan bisa dilakukan bersama-sama keluarga. Adapun langkah-langkah e-learning yaitu 1. Jangan meniup makanan dan minuman panas. Sebaiknya didinginkan atau dikipas-kipasi sehingga ketika buah hati sudah siap menyantap makanan, tidak panas lagi. 2. Cuci tangan moms dan buah hati menggunakan sabun dan air mengalir. 3. Makan duduk. Bila buah hati mom usia 6-36 bulan, wajib menggunakan high chair setiap waktu makan. Bila buah hati usia 3-5 tahun, boleh menggunakan meja makan keluarga agar buah hati tidak gerak sana sini sehingga buah hati bisa fokus pada makanannya. 4. Gunakan buah hati celemek. 5. Ajarkan pada buah hati rasa syukur atas rezeki makanan dan minuman yang sudah Allah limpahkan agar anak tidak mencela makanan walaupun buah hati belum memahami apa yang kita sampaikan. Misalnya, "Adek, kita sekarang mau makan ya. Adek harus bersyukur, alhamdulillah sudah diberikan rezeki oleh Allah SWT. Semoga menjadi berkah, adek tumbuh sehat dan kuat, dan adek pintar makan sendiri." 6. Membiasakan buah hati mengawali makan dengan bismillah atau doa makan. 7. Berikan kesempatan buah hati untuk makan sendiri dengan mengenalkan sendok dan garpu. Walaupun buah hati belum bisa memasukkan atau menyendok bubur, pur, nasi tim, dan lain-lain, tapi perlahan untuk melatih menggenggam. 8. Mengajarkan buah hati makan menggunakan tangan sebelah kanan untuk memasukkan ke mulut. Jika buah hati kidal, biasakan untuk diajarkan sebelah kanan perlahan. 9. Memperhatikan anak saat mengonsumsi makanan sendiri. 10. Tetap mengawasi anak selama makan untuk menghindari tersedak, batuk, atau muntah. 11. Sampai dengan selesai makan, pastikan makanan tidak terbuang-buang. 12. Ketika buah hati ada gangguan pada saat makan, bantu perlahan buah hati agar makanan tidak terbuang sia-sia, sehingga buah hati mengonsumsi semua makanannya agar tidak mubazir. 13. Berikan pujian jika buah hati berhasil makan sendiri. Bila belum berhasil, masih banyak bantuan disuapi, setidaknya mom tetap memberikan support pada anak agar tetap semangat belajar lagi. 14. Setelah buah hati selesai makan, ajarkan mengucapkan alhamdulillah. Terima kasih sudah menyaksikan video ini ya mom. Semoga mom semua bisa menerapkan metode baby led weaning ke buah hatinya ya mom. Sampai jumpa lagi mom.